Selamat pagi. Biasanya kalau saya ambilnya kalau nggak ada saya semua. Satu sama sudah pernah itu aja. Sama saya sudah sebenarnya di PKPA di beberapa kali kalian sekarang enak. Hampir semua universitas kalau jangan saya bisa sampai saya mau jadi advokat bisa ngambil di sebarang tempat satu-satunya yang bisa ambil negara kan enggak. Jadi kalau enggak ada buka pendidikan PKPA terus enggak ada yang bisa ambil. Jadi ujiannya sekarang mati dari 3 1 bulan. Kalau sekarang kan PKPA saya cuma 1 bulan. Di kita dulu setara di 1 tahun. Jadi sertifikat lawyer saya enggak sama zaman sekarang. Saya kebetulan satunya angkatan sudah 3 banyak tua. Saya ada kelasnya Gita Gubernur. Beliau itu kakak kelas saya waktu S1. Beliau angkatan 19, saya sudah 3. Nah, di zaman saya dulu, kalau S1 itu sudah harus bisa tahu konsentrasi apa yang terjadi. Waktu itu cuma dibagi 3 sih, pidana, peradilan, pemerintahan, usaha. Otomatis kalau yang perempuan siswi ya itu kebanyakan rata-rata larinya masih perusahaan. Kenapa? Jadi notaris, jadi untuk angkatan saya aja nih satu-satunya yang jadi lawyer itu doang perempuan. Waktu itu ekonomi nggak ada nomor saya, yang lain nomor cowok. Kalau yang cewek rata-rata ambil notaris. Ini jangan bu mereka juga gitu ya. Karena memang bukan apa lawyer itu memang pekerjaan tough ya. Mungkin kalau ya cewek-cewek minat jadi lawyer harus tahu bahwa dirinya tough. Kalau nggak tough, jangan. Bukan tough itu saya berpikir nanti ini berani di sidang, berani gitu kan untuk kan sama jaksa sama polisi enggak gitu loh ya. Cuman apa ya, kalau saya ambil contoh di pekerjaan saya sendiri, saya ini lebih banyak kurikulumnya dan latar belakang saya lebih banyak terjun di bisnis di Jakarta itu ya kerjanya itu dan itu kita harus selalu meeting berjam-jam dengan klien, meeting merumuskan apa maunya klien berjam-jam, ruangan aja dihitung dicas berapa. Jadi kita ini lawyernya harus bisa efektif efisien, butuh skill, butuh seperti itu. Mungkin konturnya agak beda kalau di Surabaya. Jakarta memang ritme kerjanya saya termasuk orang yang di B7 awal tahun tadi berdasarkan hasil kesehatan. Saya berangkat tidak yang perempuan tidak itu maksud saya kalau perempuan harus bukan berarti cowok enggak ya sama di luar sana banyak saya di luar sana ya karena kita mampu mempressure aktif kita kecuali kalau memang enggak bu aku selesai S1 udah pasti nikah pacarku udah pengen cepet nikah nggak tahu lagi kalau itu sih lain kata ya. Di sini saya nggak lagi mengedepankan gender,
Ini saya bicara karena saya juga sama-sama perempuan. Kalau saya seusia kalian waktu itu udah punya pacar, pacarnya bingung mau ngajak kalian, kita mau ngapain? Masa mau bingung kan? Gitu. Realistis aja. Ini boleh saya tahu semester ada semester satu, oke, dua, tiga, tiga berapa? Ganjil semua. Oh, oke. Ada lima. Oh, oke. Terus ada yang udah ini. Kalau di sini sidangnya apa berapa? Nulis apa? Kita kan kalau dulu kan udah sakit ya. Oh, belum ada ya? Oh, berarti memang masih dalam proses pembelajaran semua ya. Oke. Nah, ini karena audiens saya majemuk mulai dari yang semester 1 awal sampai yang semester 5. Saya rasa kalau yang semester 1 belum dapat, belum tahu ya apa itu kontrak. Ini kan saya hari ini materi sama kontrak. Ini kalian masih bayang ini mau disuruh bikin kontrak gitu. Oh, baru PHI sama PIH kayaknya ya. Benar. Masih ngomong masalah hukum itu relatif bersifat absolut. Masih seperti itu kan? Ya. Oke. This is a big challenge for me, gitu kan? Oke. Saya punya materi, punya teori, tapi berhubung listenernya majemuk, jadi dari semester 1 sampai 5, tentu saya nggak terpaku sama teori. Nanti kasihan ya semester 1, bahkan mungkin semester 3 aja kayaknya masih orang-orang gampang ngomong apa susah ini. Gitu kan. Nanti saya akan memulai, kita lihat brief aja dulu slide-nya, teorinya. Saya jelaskan yang sepertinya aja karena kalau saya semester 1, saya mahasiswa S1, saya juga ngomel kalau dosennya bocor sih, kok dibaca materi ini loh, kalau dibaca kok dibaca, kalau dosennya baca mendingan kita di rumah aja kan, ngapain gitu kita duduk dengerin dosen, kita coba baca sendiri kok kan gitu. Apalagi kapasitas saya di sini, saya seorang praktisi, jadi saya sih kepengennya kalian semua tahu secara prakteknya, mulai dari hal yang paling mendasar sampai nanti di akhir kuliah saya hal yang di atas. Nah, saya berusaha bangun dari dasar itu supaya terutama kalian semester 1 sampai 3 nggak kesulitan kitabnya. Gitu. Saya lupa semester 5 udah ada ini nggak ya buku perikatan? Sudah ya? Oh, oke. Ya, oh 3 sudah ada. Ya, saya lupa. Angkatan 93 ya betul. Udah usul. Oke, kita mulai dengan PPT-nya dulu ya. Bisa minta tolong. Hukum kontrak. Hukum kontrak ini pernah tahu istilah lex specialis, derogat, lex generalis. Jadi ketentuan yang khusus itu mengalahkan ketentuan yang umum. Nah, ini pada semester 1. Lex specialis itu contohnya hukum kontraknya, lex specialisnya. Sedangkan lex generalisnya adalah kira-kira hukum apa? Jadi ini seumpama anaknya, ini punya ibu, punya mama. Mamanya itu lex generalis istilahnya dalam bahasa Latin. Kira-kira kalau kontrak, hukum kontrak ini anaknya, ibunya apa? Hukum perdata. Hukum perdata inilah lex generalisnya. Hukum kontrak, hukum pasar modal, hukum penanaman modal, ini semua masuk di lex spesialisnya KUHP. Dia induknya banyak sekali. Kita
kayak pidana nih. Nah, saya mau tanya dulu. Lex generalisnya adalah KUH pidana. Kira-kira kalau zaman sekarang lex spesialisnya apa? Coba yang semester 5 lex spesialisnya apa? Kira-kira kita bisa main kita bisa lihat IG, tapi kalau kita nulis sembarangan itu apa? Payung hukumnya apa? UITE itu salah satu lex spesialisnya KUH pidana. Kalau yang serem-serem nih, itu yang banyak sekarang lagi kasus investasi logo trading, apa investasi bodong, itu kira-kira yang spesialisnya kenanya kalau dia dibilang pidana itu, kira-kira apa yang spesialisnya? Coba kita nyimpang dulu ya, keluar dari perdata supaya adik-adik bisa paham maksud saya. Hukum induknya adalah hukum pidana, KUH pidana. Di bawahnya itu banyak. Nah, saya ambil contoh kalau dia itu kan kasus robot trading, udah pada tahu kan, Indrakens, kayak gitu kan banyak. Mereka ini dijerat salah satunya pakai undang-undang apa? Itu lex spesialisnya. Apa itu? Kalau di garis krim di kepolisian yang melakukan penyidikan itu PPATK. Nah ini masuk apa? Mereka kena pidana apa? Yes, right. Lex spesialisnya itu TPPI. Mereka kayak nyuci makan, mainan duit, putar-putar sampai membunuh satu titik meletus istilah orang Sunda bilang dos, dia nggak bisa lihat dan jalannya. Teknisnya seperti itu kalau saya ambil contoh pidana ya. Nah, balik ke hukum kontrak. Hukum kontrak itu kan salah satu eh, hasil produk dari hukum perikatan atau hukum perjanjian. Ada satu asas dasar dalam kita melakukan sebuah perjanjian dan melakukan sebuah perikatan yang diatur dalam undang-undang hukum perdata. Nah, terutama yang udah pada dapat 3 sama 5 ada pasal yang sangat mendasar untuk sebuah perjanjian atau sebuah kontrak. Ini pasal apa? Yes, otomatis pasti syaratnya berapa? Betul. Dibagi berapa syaratnya? 13-20. Apa aja? Yes. Yang 2 awal itu syarat subjektif, yang 2 akhir syarat objektif. Jadi syarat subjektif itu misalnya nih, kamu siapa? Kamu adalah subjektif di dalam sebuah perjanjian. Misalnya nih, kamu mau beli mobil saya antara Bu Susan dengan Michael. Para pihaknya siapa? Yes. Para pihaknya Bu Susan dan Michael. Michael sebagai kamu mau beli mobil saya, pemilik. Saya sebagai penjual. Boleh nggak kamu bikin perjanjian ke saya dikaitkan dengan 13-20 syarat subjektif? Michael boleh. Kenapa? Iya, tapi itu objektif. Ini saya tanya subjektifnya dulu. Michael boleh nggak? Dia udah satu. Boleh nggak? Kamu lagi kurang kencang. Ngomong 21. Dia kayaknya 17. Boleh ya berarti? Itu syarat subjektif. Contohnya begitu. Nah, kalau tadi sebab yang halal, seperti yang jawab, misalnya, Michael mau beli mobil saya,
ya kan? Terus sama Michael, mobil itu nanti buat mobil operasional bobol banget. Itu loh kayak di film-film banget. Itu sebabnya nggak aneh. Ini dasar-dasar ya. Nah, pasal yang paling mendasar adalah pasal 320 dalam sebuah hukum kontrak. Sekarang saya mau tanya, kalau kita bikin kontrak, nulis perjanjian, katakan, ini saya minta tolong, walaupun kalian masih jauh secara usia dari kalian itu jadi lawyer, jadi seorang advokat, tapi saya kepada kalian itu sekarang, ini terutama ya, bayangin dulu deh, aku ini advokat. Sorry ya, karena materi saya ini hukum kontrak. Saya nggak mungkin nyuruh kalian bayangin sendirinya kalian jadi notaris, nggak mungkin, dan nggak sesuai dengan temanya, gitu kan? Kalau hukum kontrak pasti seorang lawyer yang mungkin. Beda kalau saya bicara masalah hukum jaminan, misalnya agraria, tanah, sertifikat, akte, nah itu materi saya adalah materi yang berkaitan dengan ranah dunia notarial, begitu. Kalau kontrak itu tugasnya seorang lawyer. Ini step saya sedikit ya. Saya punya klien, betul tetangga kantor saya di Bogor. Ngomong sama salah satu tim saya, kita mau jual, kita mau bikin PT, itu bisa nggak sih bantu? Namanya orang awam ya, mereka juga bingung. Kalau ya, apa kan harus? Mereka juga bingung. Namanya orang awam, kita jelasin pelan-pelan. Kalau itu akte pendiriannya, oh ya enggak, itu bukan ranahnya kita. Nah, setelah bikin akte pendirian dia bikin si orang-orang ini pada mati sama tim saya. Tapi aku kan nggak baik. Aku misalkan punya partner nanti kongsi di PT itu Michael sama Christopher. Aku nggak mau. Aku nih paling paling kecil kan. Aku nggak paling besar. Terus nanti kalau sahamnya turun, aku nggak mau terdelusi. Biar Michael sama Christopher aja yang rugi. Aku pokoknya yang mayoritas. Ini kan gimana caranya? Bikin dua. Kalau aktenya bikin notaris, kita punya agreement sendiri, perjanjian sendiri. Itu yang bikin jadi ada dua. Kecuali kalau mau bikin PT-nya umum-umum aja loh ya. Oh, aku mau bikin PT, usahanya ini. Ya itu cukup notaris. Tapi kalau permintaannya aneh-aneh, oh aku nggak mau sekolah segini. Aku mau segini. Aku nggak mau yang paling kecil. Aku mau yang besar. Aku mau minta 51%, kamu 50 bisa kan? Itu bukan ranahnya notaris. Itulah hukum kontrak. Itulah tugasnya lawyer, terutama dalam hal ini corporate lawyer. Kalian mungkin belum terlalu bisa memetakan kalau seorang pengacara itu bukan cuma pengacara aja, banyak spesialisasinya. Mungkin kalian juga pernah dengar ada pengacara pasar modal, ada pengacara haki, ada pengacara pajak. Nah itu sendiri-sendiri. Hukum kontrak nggak mungkin pengacara pidana. Walaupun sebenarnya ya, secara jurusan kalau kita belajar itu nggak ada kotak-kotak yang begitu, nggak ada. Tapi lagi-lagi karena saya seorang praktisi, saya kasih tahu prakteknya tidak begitu. Oh, kepailitan sama PKPU aja kalian harus jadi pelapor. Kalau enggak kalian nggak bisa. Kecuali kalau cuma ngurus yang biasa-biasa aja loh ya. Tapi kalau mau ngurus pilotnya, ngurus PKPU-nya di PN, kamu harus punya izin. Kamu harus menempuh pendidikan kurator. Pasti. Michael mau buka sekuritas. Michael ini mau jadi trader saham. Terus dia mau cari agreement untuk ikat orang-orang yang ikat sama dia. Entah PT, entah apa. Itu larinya ke pengacara pasar modal. Harus lulus pengacara pasar modal dan terdaftar di OJK. Kalau enggak boleh. Oh, apa? Kekenalan
temanku yuk lawyer mau dari SMA. Tapi dia bukan pengacara malah aku lebih percaya temanku. Ini temanku baik dari SMA dulu, sekarang jadi lawyer. Aku sekarang mau jadi buka broker saham. Masa aku nggak boleh? Dia bukan pengacara, nggak boleh. Ada di dunia praktek seperti itu. Kalian nanti banyak sekali menjumpai pendidikan sertifikasi. Di tempat saya sendiri, ini saya contoh. Di kantor saya, selain Susan Himawan Associate, saya juga mengelola pusat pendidikan hukum bisnis Indonesia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum bisnis itu kita melakukan pelatihan training. Itu juga salah satu juga kita lagi kembangkan dengan beberapa universitas untuk melengkapi persyaratan sertifikat penduduk jasa. Contohnya, kembali ke kontrak, saya sendiri itu sebagai asesor. Asesor itu semacam kayak penguji. Tapi saya nggak ngomongnya kalau uji, oh kamu nggak lulus, oh kamu lulus, tidak gitu. Kompeten, apa nggak kompeten? Misalnya, oh Michael ini saya assess, namanya assessment, makanya saya disebut asesor. Michael ini tak suruh bikin kontrak. Oh dia tapi nggak ngerti, subjeknya salah, kausanya nggak halal. Ya saya waktu asesmen itu nggak mungkin saya mengatakan kompeten untuk jadi seorang kontrak. Gelarnya ada sendiri, CCD. Jadi saya yang Certified Contract itu setara dengan S1. Ada lagi, tidak saya cantumkan di situ, gelar saya Certified Legal Auditor. Saya seorang auditor itu setiap 4 tahun sekali di kalau CCD enggak. Itu kalian setelah lepas S1 banyak pilihan seperti itu. Mengupgrade diri sambil spesialisasikan diri. Kita ini sebenarnya milik dokter. Malah kalau orang nanya saya misalnya, khususnya menangani pembunuhan enggak? Wah, kalau dibilang bisa ya pasti bisa. Cuman saya agak alergi ya, saya pribadi agak alergi. Pembunuhan terus yang pakai mutilasi, dipotong-potong, dibuang-buang, saya enggak. Saya bukan lawyer atau kantor hukum yang cari sensasi seperti itu. Bukan saya menuduh ke kolega yang mana itu cari sensasi, tidak. Tapi saya sendiri agak alergi. Selain saya sendiri dari awal tidak menspesialisasikan diri di bidang, saya tetap menspesialisasikan sesuai jiwa saya waktu S1. Saya ambil perusahaan, saya tidak ambil peradilan. Nah, pidana, saya pasti bisa. Sekarang saya tahu. Kamu Indonesia. Kamu kalau sakit pilek, terus kamu kebetulan punya teman dokter, coba kamu Jonathan ini dokter, tapi dia bukan dokter umum, dia ini sudah spesialis dokter dah paru-paru katakan. Nah kamu kan karena aku baik sama Jonathan dan kalian, kamu sakit pilek, bisa kira-kira Jonathan mengobati kamu? Pilek dulu, cuma pilek dulu. Hah? Bisa nggak kira-kira? Ayo Pak Dokter, dokter, bisa nggak kamu mengobati pilek? Kalau saya datang ke kamu, bisa. Kenapa? Itu jawabannya. Saya suruh dia bisa. Saya sebelum ngambil spesialis untuk korporat, ya saya di S1 juga diajari pasal 338, 339, hubungan dengan pemberatan apa ini, pelaku kembali manusia, ya dapat toh, kalian kan dapat. Nah, undang-undang hukum acara pidana, ya dapat saya juga bisa. Tinggal masalah mau apa enggak, itu spesialisasi saya apa enggak. Jonathan obati filmku masih bisa, paling tak bukain nama gestan selesai. Karena dia sebelum jadi spesialis, dia harus ngurus dokter umum dulu. Sama kayak kita. Saya sangat menghargai kalian ini
sampai mentok. Kalian mau jadi apa setelah lulus S1? Punya cita-cita sendiri bilang tercapai ada ya urusan nanti juga. Pokoknya yang tinggi. Saya aja merantau ke ibu kota. Ibu kota lebih kecil dari itu. Kalian ke kos, misalkan ya, ke kos di belakang UKDJ, telat bangun 5 menit ke UKDJ itu telatnya 2 jam. Kalau Jakarta, telat bangun 5 menit itu nyampe di sana itu telat 2 jam. Pakai rokok nih, cover, mantel, jembatan, jangan nggak bu, tak tuku, ya nggak apa sih. Kalau disuruh papa mamanya begitu ya nggak apa-apa, nanti dimarahin dosenmu. Cuman kalau bisa satu kita maksimalkan diri kita. Oke. Nah, balik masalah hukum kontrak. Jadi subjektifnya sudah, alasan hukumnya sudah. Sekarang saya tanya, kalian sebagai mahasiswa fakultas hukum pernah tahu nggak istilah kalimat hukum? Pernah dengar atau pernah tahu? Mungkin ya semester 5. Bedanya apa sih? Kalimat hukum sama kalimat biasa? Hampir sama, tapi ada konsekuensinya dari yang tadi Christopher bilang, ada tanggungan. Yes. Jadi gini, kalau kalimat biasa, kamu lawyer, misalkan Lesia ini lawyer ya, bu saya mau masa kamu langsung nulis gitu? Ini enggak mungkin dong. Oh ya ini pihak satunya Christopher, pihak dua Jonathan, pihak tiga siapa, pihak keempat Michael, langsung ditulis mau beli ini, mau jual ini, masa gitu kan yang kenapa? Itu kan kalimat biasa, sedangkan di dalam buku kontrak kalian harus pakai kalimat hukum. Kenapa kok pakai kalimat hukum? Kok nggak pakai kalimat biasa? Itu sudah ada hampir nyantol di jawabannya Christopher. Jelas dan dikit. Jawabannya yang pertama tadi ada advokat, lawyer itu bukan balik pada literatur, tidak. Seorang advokat atau seorang lawyer yang baik itu selalu kembali pada peraturan. Itu camkan, itu aturan dasar. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, seorang lawyer, seorang advokat itu harus balik ke peraturan. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan Christopher, kenapa kok pakai kalimat hukum? Karena kalau terjadi sengketa, kalimat hukum itu harus bisa dari kata-kata jadi fakta. Kenapa? Karena ada faktornya. Jangan sampai kamu nulis bikin kontrak dan ada peraturannya, nggak based on something yang legal. Nanti kalau jadi sengketa, lah bingung. Di depan pengadilan, ya pokoknya yang mulia, ngomong sama hakimnya, pokoknya yang mulia, saya mau begini, hukum pokoknya, waduh, ini gimana? Kita jadi lawyer gimana nasibnya klien kita kalau hukum pokoknya? Yang paling mendasar sekali dari hukum kontrak itu kalimat hukumnya. Ini saya masih belum ngomong bilingual. Di tempat saya nangani kontrak dengan kedutaan Rusia di Jakarta, kontrak dengan lembaga keuangan di Singapura. Aduh, bahasanya harus dibahas bilingual kontrak namanya. Itu nanti di akhir. Masa saya nulisnya kalau lawyer, misalkan nih saya contoh, Christopher kita nggak tahu. Misalkan Bu Retno tiba-tiba bilang, anak-anak, ruangan ini
harus kosong, nanti jam 2 mau dipakai kelas ibunya. Ruangan ini harus kosong. Ini masih kaitannya dengan kalimat ya. Tapi saya naik sedikit ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris hukum. Kira-kira nulisnya ruangan ini harus kosong jam 2 nanti. Bahasa Inggris, karena masih bisa. Bahasa Inggrisnya gimana? Kira-kira aja. Nggak apa-apa jawab seringnya. Ayo, bahasa Inggrisnya gimana? Besok itu tidak kakak. Kayak terus kan? Bahasa Inggrisnya gimana? Ruangan ini harus kosong. Pura-puranya kalian nulis di dalam sebuah kotak. Isinya ruangannya harus kosong. Ruangan ini. Tulisnya juga gimana? Kalau bahasa Inggris. Belum. CPNP. Belum. CPNP. Baik, itu betul. Gitu. Saya bisa itu bahasa. Itu kalimat biasa. Bukan kalimat itu. Bayangin aja kalau kalimat itu. The price shall be fattened. Nah, itu betul. Umat bu. Umat bu. Bahasa Inggris dari bang mana itu? Aduh. Itulah artinya kalimat hukum. Beda. Bahkan bahasa Inggris aja beda. Minutes. Orang tahunya kan kalau bahasa Inggris kan menit, Pak. Menit detik, menit jam gitu. Ya. Itu kalau bahasa Inggris itu minit, Pak. Orang iya ya. Inilah pentingnya kalau kalimat itu. Ini berarti itu apa? Enggak cuma ngomong kontrak. Kalau ngomong barang siapa membunuh ini sampai terjadi pidana. Kalau pidana kan enggak sengketa ya, sengketa itu perdata. Jadi kata-kata saya, kalimat hukum itu harus dipertanggungjawabkan kalau terjadi sengketa, dia mengandung peraturan di dalamnya. Karena nanti jadi fakta. Kenapa kok perlu jadi fakta? Hakimnya perlu fakta untuk memutus. Nah, kalau pidana, misalkan nih, terjadi pembunuhan, barang siapa membunuh, bla 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 bla. Loh, sampai terjadi hal pidana, hakimnya kan pasti tanya, loh, kamu ngomong ini, bunuh ini apa dasarnya? Oh, ditemukan barang bukti. Oh, ditemukan unsur kesengajaan. Oh, nanti kalau pasalnya ada 338, 339, pembunuhan dan pemberatan. Oh, bunuhnya jam 12 malam. Oh, jadi niatin. Nyongkel pintu, bawa ini, bawa PH, bawa telur, buat cetek ini. Nah, itu keberatan. Semua kata-kata di dalam pasal itu jadi fakta. Itulah kalimat hukum. Sama dengan kontrak. Saya kasih contoh. Ada lagi masalah, jadi masalah kontrak hukum, kalimat hukum yang dasar dulu ya. Oke. Sekarang kalau dalam sebuah hukum perikatan, terus apa yang diperjanjikan itu tidak sesuai, terjadi apa ini? Administrasi. Sekarang saya tanya, ingat ya, tadi saya langsung ya dari awal, kalian angkat di kalian lo yang sementara Christopher Michael Jonathan Grecia lupakan kalian ini semester awal di buka kecil, faktor bukit, kalian ini loh. Kalau nggak sesuai berarti kan prestasi ya. Karena saya tanya, saya tadi di rumah
saya ini naik bukan misalkan, aduh, supir saya telat, waduh, bisa nggak keburu nih saya ngajar kita DC kan itu, bisa kita kok aja, jam baru 10 menit, tuh, kempes, banyak kempes, banyak bukannya kempes, saya telat sini, pacar ada jam time, harusnya jam 10, ini aja udah mau setengah 11, malah jadi setengah 12, datang-datang saya bingung, mahasiswanya nggak ada pulang, akan kok pulang, jalannya telat soalnya, biasanya ingat ya, tak ulang lagi, jadi nanti jawabnya harus betul. Oh enggak betul, nanti poinnya tak suruh kurangi. Ingat kalian adalah seorang lawyer. Kalau kayak tadi kejadiannya, nah, oh ya saya lupa, terteranya di rate-nya bukan itu, saya kena 40. Tapi saya telat, gara-gara banyak kempes. Saya tetap harus bayar enggak? Tetap ya, oke tetap. Terus peristiwa saya nggak nyampe ngajar di sini gara-gara banyak kempes itu bukan prestasi apa bukan? Bukan. Apa? Force major. Berarti kalian ini tetap mahasiswa baik banget, bukan lawyer. Iya. Ayo yang betul gimana? Kalau nggak prestasi kenapa kok? Terus kondisinya sebelum pesan itu. Saya sebelum ini sudah jalan 10 menit. Aturan kesepakatannya, ibu bayar dia memberikan pelayanan dengan baik. Yes. Dia itu maksudnya. Oke. Jadi kan prestasi jadi dia bukan pelanggan. Oke. Makanya tadi pasti bertanya apakah kita bayar? Saya bilangnya kita bayar karena sudah ada pelanggaran kesepakatan perjanjian. Buat apa kita nanti perjanjian itu juga? Oke. Tak terusin ceritanya. Setelah saya datang, oh waduh, ini kayak sinopsis cerita. Setelah urusan datang, mahasiswanya nggak ada, khususan cuma lihat kursi. Saya rugi nggak ini? Kalian rugi sebagai mahasiswa? Oke. Terus saya tanya sama gurunya, Bu, ini mahasiswanya kan? Bisa mahasiswa? Absen doang? Enggak. Kan pelatihan belum? Terus, ini maaf kata ya. Saya dibayar nggak sama guru? Saya dibayar nggak sama guru? Kewajiban saya apa? Bagi KDC kewajiban saya apa? Ajar ya? Hak saya apa? Dapat honor, ya kan gitu. Nah, berhubung saya nggak ajar, saya kan mau honor nggak? Honor nggak? Saya rugi nggak? Saya nuntut ke siapa? Ayo, jangan lupa kalian lawyer. Nuntut ke siapa ruginya? Yo, bukan DC, Burno, panitia. Yo, siapa? Ketawa-ketawa. Siapa yang dituntut? Perusahaan Gojeknya nggak mau tahu. Kalau Gojek itu mobilnya sendiri, yo, bukan beda sama Uber loh ya. Uber mobilnya perusahaan. Kalau Gojek, Gokar kan mobilnya orangnya sendiri. Ayo, siapa yang saya rugi loh. Saya dapat honor loh. Kamu di Gokar, sorry. Siapa yang mau terjadi? Dan hal ini terjadi, berarti KDC. Sorry, Priska. Menurut Priska, UKDC-nya dan harus ganti rugi. Menurut Michael, agak kurang loh ya. Tadi saya dengar, kamu udah ngomong. Ini saya kok
Jangan judging ini ya. Kalau ini masih perdata ya. Kalau pidana kamu dibuka sana, kamu nggak tahu ada pidana. Mana gitu loh. Saudara berjawab, saya ini mana yang mulia? Oh ya kamu kalau nggak buka balik, ada begitu bapak-bapak ini kalau pidana. Sebenarnya kok karena aku nggak tahu. Sebenarnya kok karena nggak tahu. Sebenarnya kok karena Benar ya? Bahasa Surabayanya tip ya. Surabaya kemudian bukan ya. Kalau kalian jadi lawyer, ini prinsipnya agak jelek, tapi saya rasa kalian sudah tahu juga mestinya. Maju tak gentar membela yang bayar. Kalau kalian lawyernya Gojeknya yang berprestasi dari katanya ya. Loh, saya maunya bukan berprestasi kalau saya lawyernya Gojeknya. Ada satu lagi. Untuk pas kok banyak apa maunya? Force major. Kalau dalam hukum kontrak, lihat dulu yang bayar kamu siapa. Kalau yang bayar kamu itu Gojeknya, saya nggak mau didapat prestasi. Nanti kalau saya disuruh ganti rugi. Saya mau itu force major, bukan pas kok. Kan bukan sama saya kalau pas, mana saya tahu. Force major itu keadaan yang kayak terpaksa terjadi. Misalnya nih, saya janjian sama kamu, tapi kalau saya gini aja deh, yang paling gampang tuh barusan pandemi COVID itu force major. Walaupun kalau ini ada lain lagi, bagi perusahaan asuransi COVID itu nggak mau mereka masuk ke force major, tetap dianggap pandemi. Itu susahnya dunia untuk kalau masuk bisnis. Ayo, kamu di Uber dulu. Kalau kamu, saya lawyernya Gojeknya, saya nggak mau disebut prestasi. Saya ngotot saya, biasanya nggak ada. Tapi kalau saya lawyernya, misalnya nih penumpangnya sampai terjadi sengketa, saya tetap ngotot prestasi. Aku rugi, belum nyampe, nggak dibayar honornya sama PDC. Siapa yang mau ganti? Makanya kan saya bilang, jangan jadi orang benar. Benar itu, ya itu. Maju tak bentar, pembela yang bayar. Siapa yang bayar? Kalau dikaitkan dengan keterangan kebetulan karena saya juga belajar biologi ya, sedikit ya saya kutip kata ini kan, saya percaya di Universitas Katolik ya. Jangan terjebak seperti ini. Sorry saya kamu jadi bajingan. Tapi jangan cuma tubuh seperti merpati itu goblok kowe. Firman itu tidak mungkin salah. Harus dua-dua. Jadi seperti itu. Tubuh seperti merpati. Maju tak tentang membela yang banyak itu kerangkanya kalau kita orang-orang yang berkeyakinan Nasrani harus seperti itu. Saya sendiri sangat mengedepankan hidup dalam pekerjaan profesi saya. Saya tidak mau berbuat tidak jujur dengan klien. Itu harus ya, kemudian nanti kalau sampai jadi lawyer. Karena kalau lawyer ini sudah jelek stigmanya. Diri kanan oke, gerak sedikit banyak, dua kaki itu saya sendiri sampai hari ini berjuang untuk membuang stigma itu dari seorang lawyer. Siapa yang salah? Banyak sebelah, banyak mudah harus sudah bisa menerapkan prinsip kejujuran.
berkat itu enggak cuma satu sisi, tapi kalau kita bekerja sesuai dengan apa yang kita yakini secara iman, itu berkat kita. Jadi tolong jangan disalah persepsi. Majulah antar membela bayar itu apa aja kita lakukan. Cuman kalau kita ini seorang ya, kita lihat musisi kita ini jangan bicara belum apa apa mau cosplayer orang baik itu menjadi lawyer rugi nanti kliennya. Oh iya pak, iya itu namanya cosplayer pak, iya itu nggak perlu kita. Aduh, lah bayangin kalau saya lawyernya penumpangnya kelihatannya baik, memang gojeknya nggak mungkin bayar kata itu. Sudah nggak dibayar 40.000 ya, marah-marah penumpangnya. Masa sih? Oh, honor saya hari ini 400.000. Satu lagi. Dalam seminggu ada berapa? Jadi mahasiswa memang. Saya sudah ngomong ya, harus jadi lawyer. Kalau saya tanya, dalam seminggu ada berapa hari? Saya nggak ngomong hari kalian berapa hari kerja. Saya nggak ngomong dalam seminggu ada berapa hari cuti. Kalian sebagai lawyer, ayo jawab saja. Ibu, gimana? Dasarnya apa? Bisa mengurus kasus dan perkara cuma bisnis. Setahu saya dan pernah saya sudah. Tapi ini koridornya masih hukum kontrak. Kamu mau wakili Pak kreditur dan debitur. Kalau kalian jadi lawyer kreditur, sama kalau kalian jadi lawyer debitur, jatuhnya dalam seminggu ada berapa hari? Yo, panitia. Siapa tadi? Oke. Iya, oke. Berapa hari? Juga 5 tahun. Sekali lagi, posisikan diri sebagai lawyer, jangan mahasiswa semester 5 ya. Betul juga ya. Nah, itu kan dulu. Buka kabeh. Buka kabeh kemarin itu. Saya sudah bilang ya, kalian lawyernya kreditur atau lawyernya debitur? Kenapa? Karena kalau kreditur kan dia bisa udah pembayaran hari berapa kali ya. Kalau debitur? Kalau debitur kan dihitung banyak hari supaya kelihatan dia utangnya punya bayar sama hari. Ini masuk logika, tapi sebenarnya tidak pas. Itu kalau kaitannya dengan ganti rugi ya. Aduh, kalau katanya orang Jawa, kalau 5 hari itu lebih enak daripada dihitung 7 hari. Mau berapa? Walaupun beda 2 hari loh ya. Kalau kita lawyernya kreditur, enakan kita ngomong, iya bu, seminggu 5 hari. Jangan kita lawyernya kreditur. Kalau ada manifestasi atau apa, hitung dendanya itu enggak nambah 2 hari. Kalau kita lawyernya debitur, paham? Jangan istilah saya, kalau kamu jadi orang baik, itu kasih jujur ya. Tak denda kamu, wah ini kalau sampai kamu nggak prestasi, oh tak denda, tak hitung nih, wah enak. Nggak mau saya. Misalnya kalau itu kasih tekan. Nah, ini memang itu betul, profesional. Masih tak dengar pembela ya? Tuh maksudnya. Posisikan dulu kita ini waktu pegang kontrak, kita ini lawyer siapa? Lawyernya pihak mana?
Jangan punya persepsi, oh itu pasti prestasi, oh itu pasti cosplayer. Oh kalau ngomong hari kerja, oh pasti 7 hari, seminggu ada berapa? Nanti dulu. Kalian ini loyalnya pihak mana dulu? Selalu pakai pakem itu. Apalagi kalau nanti mau menuangkan kalimat-kalimat itu dalam sebuah kontrak. Terus terang, saya kalau bikin kalimat hukum dalam sebuah kontrak buat klien saya, kalau bisa yang menguntungkan klien saya, gitu. Pasal denda masuk. Dihitung berapa? Oh, per mil 1 hari. Oh, kena berapa? Itu yang tadi saya bilang saya kontrak dengan kedutaan di Kroasia. Saya masuk ke pasal denda. Mereka agreementnya pembayarannya per mil. Kalau telat, kenapa saya masuk? Karena mereka butuh ACC dari negaranya. Ada potensi bisa terlambat. Kroasia Indonesia nggak kayak gang sebelah tuh, apa-apa cepet kan ya enggak. Apalagi masalah duit, masalah duit ya bisa masuk ke luar lama gitu. Sebagai seorang lawyer, saya masukkan klien denda supaya klien pasal denda supaya klien saya kalau sampai dia telat atau apa, oh enggak enak begitu aja. Tujuannya apa? Apa masa mau berduit per hari? Enggak juga, supaya haknya klien saya ini terlindungi. Dia nggak telat-telat bayarnya. Pasal denda itu tak masukin. Nggak bisa ngomong, di gimana? Rusia kan jauh. Sekarang mau ditakut perang ada Ukraina sama aduh, cek jauhnya, jauh sekali. Ya, itu dibuat alasan. Saya nggak tahu. Seorang lawyer nggak boleh begitu. Nah, kalimat-kalimat hukum itu juga misalnya saya katakan sebenarnya jadinya Jevina mau pesta, terus mau cari baju pesta, benar nggak? Dia jangan berpesta ya, kalau cewek ya. Oke. Bedanya kalau Jevina beli di mall, beli baju di mall, ya sama Jevina beli kain terus ke saya itu aja. Bisa saya pengennya bedanya kalau kamu beli baju di mall dengan kamu minta tolong saya buatkan bedanya. Kalau di mall kan dengan kamu minta tolong saya kamu minta buatkan pesta ini bedanya kamu beli baju di mall dengan kamu minta buat saya buatkan apa perbedaannya? Ini korelasinya dengan kenapa kalimat hukum itu apa? Contohnya itu sederhana aja. Baju, cari baju pesta, jadi nggak mau ke pesta, susah ketik, oh enggak lah, enggak susah gitu ya. Kalau saya sih sudah. Gimana? Apa beda? Perbedaan yang paling mendasar. Saya beli baju mall dengan saya jahitin. Oke, masuk bisa. Tapi perbedaan yang paling prinsip. Kamu kalau mau ke pesta beli bahan katakan, saya mau jadi khususnya ini bahannya ya, saya mau bikin bisnis pesta.
Oh iya Bu Jovina, ya oke. Ya oke, saya kerjakan, itu saya bawa pulang. Gitu nggak kira-kira? Saya nggak tahu ukurannya dia. Nah, kalau pakai pencopot ukurannya Jovina, saya ukurkan di Presia. Gimana tuh? Ayo, masa saya dikasih bahan terus langsung tak bawa pulang? Oh ya, thank you Bu. Saya buatan Bu, semangat. Oh, oke. Pasti bagus Bu. Yang mana Bu Jovina? Ayo. Ya, oke. Dengan kata lain apa? Kalau di mall itu apa? Kalau di tukang jahit itu apa? Dengan kata lain, hmm? Buat cuma desain dong. Udah ditetapin. Lebih praktis. Yes, yes. Jawabannya benar udah hampir. Udah ditetapin. Apa berarti? Bedanya apa dengan kalau Jemina ke saya bikin? Sudah jelas jadinya seperti apa? Hah? Sudah jelas jadinya seperti apa? Itu kalau mall maksudnya. Iya. Oke, mirip. Udah ditetapin. Kalau di mall, saya beli baju. Saya ini saya ini yang menyesuaikan kebutuhan saya. Ini hanya nih, loh, aku suka model ini, tapi harganya mahal. Bisa, sampai kasir terus tak sobek. Mbak, saya saya cuma bayar setara loh ya. Kamu ditangkap sama ini, waduh. Kamu mau mungkin? Nggak bisa. Kalau memang mahal, kamu memang mahal. Bayaran, sampai kasir. Kamu yang menyesuaikan kebutuhanmu dengan apa yang dijual. Oh, modelnya saya nggak cocok, cari model lain. Sampai ketemu cocok. Tapi bedanya kalau Jemina ke saya, khususan saya punya kain 2 meter. Saya pengen sininya gelap ya. Enggak ini kembali pulang soal misalnya. Sini gelap Bu. Sininya tutup Bu. Berarti saya menyesuaikan kebutuhannya Jemina. Beda mendasarnya di situ. Kalau kita lawyer yang bikin kontrak, kita menyesuaikan mana kebutuhan klien, tapi tetap pada aturan dasar yaitu hukum perdata, hukum perjanjian, hukum perdata. Ya maunya klien memang juga kita membela bayar, ya tapi kalau salah ya itu tugasnya kita juga nyemprit ya, salah nggak boleh. Kalau di mall, loh, kamu menyesuaikan kebutuhanmu dengan apa yang disajikan di mall. Nggak bisa sekarang sendiri. Oh maunya saya ini, oh ya ini aja, tapi saya nggak mau ini bagus. Ini saya nggak bagus, tapi ini mahal. Ini enggak, loh, saya membayar ini nggak bisa. Tapi kalau Jemina datang ke saya pasti tanya kok. Oh ya Bu, saya ukur dulu badannya, tingginya, lebar lengan, lebar dada, lingkar dada, semua. Enggak saya terima saya, ya oke Bu, saya bikinkan. Terus tahu Jemina pakai kayak baju Cinderella gitu, enggak mungkin kan? Pasti saya sesuaikan ukuran itu. Itulah hukum kontrak. Lawyer itu tujuannya di dalam istilah dalam corporate ada yang namanya tailor made contract. Nah, istilahnya juga tailor made contract. Kontrak yang disesuaikan dengan ya seperti tadi saya cerita, tetangga ruko itu bikin PT di tempat saya loh. Kalau perjanjian anggaran dasarnya itu sudah baku. Semua notaris kalau kalian beli bikin AJB atau pendirian PT, isinya ya begitu semua. Telah menghargai hari ini, bapak ini, bapak ini, bapak ini dengan saham sekian-sekian ditentukan sebagai direktur utama.
itu sudah bagus. Tapi tailor made itu ada di tangan lawyer. Itu tadi, oh saya nggak mau khususan Jonathan itu lebih dominan dari saya. Saya Christopher maunya saham tertinggi. Nah itu tailor made. Harus nego dulu. Christopher sama Michael sama Jonathan harus nego dulu. Mau nggak? Sahamnya tak buat segini-segini. Makanya ada salah satu pasal dan klausul dalam 1320 kesepakatan para pihak. Bukan sepakat tidak bisa sengketa. Oke, jadi yang perlu diingat teori dasarnya bikin kontrak itu satu pakai kalimat hukum, nggak boleh nulis sekarang sendiri pakai kalimat biasa. Nanti kalau terjadi sengketa, bingung hakimnya. Ini nulis apa dulu tidak jelas. Yang kedua harus bisa membedakan kalau terjadi manifestasi, kalian bisa untuk ganti rugi atau tidak. Ini masuk uang prestasi atau force majeure. Kalian berkedudukannya sebagai advokatnya siapa. Jangan mentah-mentah mau kalau force majeure atau uang prestasi. Ya. Ini yang prinsip dasar lah dalam hukum kontrak seperti itu. Oke, saya sih kurang lebihnya segitu. Ini nanti bisa dibuat referensi dibaca, nanti saya minta panitia karena itu kalau ini semua teori ya, ada pasal klausul dalam Unidroit itu lembaga yang menyatukan hukum perdata beberapa negara menjadi sebuah hukum perdata internasional. Dia kantornya di Roma, Vatikan. Kita Indonesia ikut meratifikasi tahun berapa? 10 tahun yang lalu kalau salah. Kita udah jadi anggotanya Unidroit. Jadi kita pun juga bisa ikut dalam hukum keperdataan internasional. Kalau semisal terjadi kesepakatan antara pihak perusahaan asing dengan lokal, nah klausul di dalam hukum kota itu dilindungi juga oleh Unidroit. Jadi kalau misalkan terjadi sengketa atau apa, kita bisa ke arbitrase internasional, nggak cuma ke Bani. Bani yang mana jadi? Kita tahu sesuatu nggak apa. Cuma ini. Badan Arbitrase Nasional Indonesia itu untuk menyelesaikan kondisi lokal. Jadi kalau sengketa, kalau perdata itu nggak cuma diselesaikan misalnya di pengadilan, nah, ada juga arbitrase. Biasanya arbitrase itu dipilih kalau yang sengketa itu mereka agak melindungi nama baik perusahaan. Takutnya kalau masuk sengketa di pengadilan, nanti ditutup wartawan, maksudnya sudah ini ya. Kalau arbitrase dia cepat prosesnya. Pihak-pihak yang bersengketa sendiri yang majuin di sidang selesai. Nggak pakai bertele-tele ini mau saksi, besok saksi lagi, penuh. Kalau pengadilan kan gitu. Oke, semasa yang pasal itu jadi kelakar, jadi jauh buat besok aja. Pusing sehari cerita sehari. Ayatnya saya ganti, sorry, nggak gini ya. Pusing sehari cerita sehari yang benar-benar. Ada yang mau nanya? Saya bebas ya, mau nanya apa aja boleh. Yang skupnya tentang kontrak boleh, keperdataan boleh. Tentang serba-serbinya lawyer boleh. Silakan. Ini kalian apa? Waktunya kalian. Kan dia udah tadi kan Susan bilang kalau kita
adalah yang bayar. Gimana kalau kita jadi jaksa, ya dimana kita itu dibayar sama negara, tapi suatu ketika saat kita menangani kasus kita dibayar oleh masyarakat. Gimana? Oke, thank you dulu kepada. Jadi gini, kita kan memposisikan hari ini sebagai lawyer, sebagai advokat ya. Pengen saya sih kalian mindednya ya kalian ini lawyer, advokat. Tapi kalau memang mau ngomong jaksa, nggak apa-apa juga. Mumpung ngomong jaksa belum tenang aja. Oke, nanti di dalam. Kalau jaksa nggak mungkin dibayar sama tersangka. Ini ya bedanya ya. Yang tadi saya bilang, saya ini spesialisasinya corporate lawyer. Tapi kalau kamu sebagai lawyer ditanya tentang pidana, jangan dibayar siapa ya? Terus nanti dulu saya mau jangan gitu. Kalian sudah harus tahu. Seorang penuntut umum, jaksa itu disebut penuntut umum. Bedanya apa? Sebentar ya, saya kembangkan dulu kepada. Bedanya apa? Kenapa kok disebut jaksa sama disebut penuntut umum? Oh, sama aja kok. Sama dengan koki sama chef. Wah, apa bedanya? Nah, satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Ini malah dua-dua bahasa Indonesia. Yang satu jaksa, yang satu penuntut umum. Apa bedanya? Kok dibedain? Ayo, kalian kalau jadi lawyer juga harus tahu. Saya hari ini lulus kita ya, udah masalah pidana, saya bisa jawab. Ayo, sebelum tak jawab, saya tanya dulu, perbedaan yang paling hakiki jaksa dan penuntut umum apa? Sama kok. Misalnya nih, saya lagi di sidang di pengadilan kasus pembunuhan, jaksanya saya, penuntut umumnya saya. Loh, lah khususan ini apa? Kok orangnya satu khususan? Tapi kenapa kok sekarang saya disebut jaksa, kadang saya disebut penuntut umum? Apa bedanya? Oke, itu apa? Nah, jaksa cuma memberikan tuntutan-tuntutan yang saja disampaikan sama. Iya, ada beberapa. Bisa dua, bisa tiga. Nanti lawyernya yang lapang itu yang berhadapan itu juga bisa banyak orang. Bahkan kalau konsorsium lawyer itu bisa sampai 20-30 orang gabungan dari beberapa law firm. Kayak kasusnya Indra Ken. Dia dapat satu law firm loh. Berapa law firm itu? 20-25 lawyer, dua atau semua juetrek kayak orang mau ngantri sembako. Aduh, cuman bedanya dia pakai jas toganya advokat semua. Apa bedanya? Tadi yang awal itu Mas Taufik dulu. Dia yang menyampaikan penuntutan di persidangan disebut saya sama. Betul. penuntut umum itu yang beracara. Betul. Kalau dia lagi menuntut di pengadilan, dia disebut penuntut umum. Tapi jabatannya dia, kerjaannya dia apa? Seorang jaksa. Jaksa dibayar tersangka. Siapa yang punya pendapat? Ayo. Jaksa dibayar tersangka enggak? Bisa enggak dibayar tersangka? Saya tanya, jaksa itu kerja sama siapa? Pemerintah. Terus bisa enggak dibayar sama tersangka? Waduh. Kenapa? Nggak mungkin kalau tersangka itu bayar jaksa. Ya mungkin. Itu dana taktis atau ADP. Kalau bayarannya konteks tadi ya udah ya dengan apa yang saya sampaikan, maju tak bentar pembela yang bayar itu official resmi, yang bayar kamu siapa?
Saya tidak lagi bicara tentang dana taktis atau undertaking. Itu istilahnya dana taktis. Kalau di dunia advokat, misalkan ya, saya mau, saya ini tipu Michael ngelaporin saya. Penipuan penggelapan, pidananya berapa maksimal? Ada yang tahu nggak? Kalau istilahnya orang Chinese, sakit pak, 378. Maksimalnya berapa? Yo, semester 5, hotel sama siapa ini? Sorry, Arnold. Kamu nggak keluar dari sini jadi siapa? Enggak ya? Enggak ya? Ini judulnya cocok. Pasalnya kalau penipuan, saya nipu Michael melaporin saya bisa kena pidana maksimal berapa tahun? Iya, buka Google. Tak apa-apa, boleh. Namanya itu masih mahasiswa S1. Nanti kalau ujian PKPA, kalau ada yang mau ikut ujian PKPA, jangan buka Google. Kalau ini intermezzo aja. Dulu kalau zaman saya, kalau ngambil lagi ngambil advokat, biasanya yang jatuh di hukum Islam. Jadi teman-teman saya itu mengulang ujian sampai 2 kali di pengadilan agama, 3 kali. Ditanyain bedanya masa kerja, nggak tahu. Terus kalau mau nikah lagi, nggak tahu. Waduh, itu hukum Islam ya. Kita sebagai lawyer juga harus tahu. Beda dengan agama Islam. Kalau kita bukan orang muslim, kita seorang muslim, kita harus tahu. Tapi kalau kita lawyer, terus klien kita ini muslim, which is saya pernah seperti itu masa itu ujian, itu apa mut'ah harus bisa. Saya sama, saya lawyer, tidak pandang dulu, nggak tahu. Oh enggak, aku bukan orang muslim, jadi saya nggak menerima klien muslim. Pulang ya, cari baru oleh yang muslim. Oke, balik. Pasal berapa? 38. Maksimalnya berapa pidananya? 4 tahun ya. Michael kira-kira kalau ngelaporin saya nipu Michael pengennya saya dulu berapa? Makanya saya bingung. Beda mana uang. Sertifikat Michael top. Akte lahir Michael sekian aja. Tidak bisa. Pak, gimana caranya? Nggak boleh, saya nggak bisa begini. Caranya itu kalau kebenaran harus minta penetapan pengadilan bahwa Michael Ajaib adalah orang yang sama dengan Michael Setiawan Teja. Itu butuh penetapan pengadilan. Nah, teman saya ini saya ajukan, dia minta pesan, aku mau aku mau hibahin ke anakku. Saya maju proses penetapan persidangan untuk persamaan nama. Akhirnya itu ngomong, loh, kita itu boleh nyatakan Michael dan Michael Setiawan Teja itu orang yang sama kalau KTP-nya Michael sama kakaknya Michael yang nggak sama. Ini kan KTP-nya Michael dengan sertifikat. Sertifikat itu bukan dokumen kependudukan, punyanya BPN. Kita nggak berwenang, mati. Teman saya nggak punya yang sama, dia nggak cerita. Gimana caranya? Ya kita cari hakim yang bisa tutup. Tidak semua dalam praktek itu ini bisa dilakukan. Nanti kalian kaget-kaget kalau itu di dunia kerja. Oh, kok sama? Saya dulu mengawali karir saya lulus wisuda Oktober 97. Saya sudah selesai semua perkuliahan saya dan skripsi Februari 95. Jadi saya masih wisuda. Saya ambil fakultas di UNER karena kuliahnya malam, paginya saya bisa kerja.
Saya ngelamar di bank, sekarang jadi Rabu Bank di Jalan Tujuan. Dulu namanya Pak kita, umumnya Jagung. Saya LinkedIn di situ. Nah, pada waktu saya fresh graduate, kalian masih dengar dong, tahu dong, Sia, Chelsea, tahu? Sorry ya, saya ini tunggal satu. Saya baru menjawab saya kumlaut ya, tapi waktu saya ngelamar ya ketika saya jadi legal, saya disuruh sama atasan saya, Susan besok ada yang mau lunasi kredit, anunya BPKB ya, oh ya, ya bu, sudah saya bingung, mati, tak cari belum ada suratnya, saya lupa kalau BPKB itu suratnya jaminannya pakai fidusia. Saya nyari di tempatnya sertifikat tanah, tidak ketemu. Saya cari sampai Gondol, sampai Bogor, dari Bogor sampai Tegal, sampai Bogor lagi tidak ketemu. Oh saya salah nyari. Saya lupa, nggak bisa mengelinkan maksudnya. Saya nggak bisa ngelingin bahwa BPKB itu alas haknya adalah fidusia. Maka saya tahu fidusia. Apa itu fidusia? Apa itu CC? Tahu saya. Tapi begitu saya masuk dunia kerja, satu lagi khusus bank, istilah kreditur dan debitur itu terbalik. Saya tanya, terutama yang semester 5, kreditur itu orang yang berhutang apa yang ngutangi? Hutang, debitur yang ngutangi. Khusus di bank itu terbalik. Kreditur itu yang ngutang. Apa enggak kaget-kaget saya? Saya tahu ya kayak kamu gitu, terus apa? Saya dia satu dikasih tahu kreditur sama kreditur itu yang ngutang, ngerti? Nah, khusus di dunia perbankan yang ngutang itu disebut debitur. Seluruh perjanjiannya debitur itu untuk yang ngutang nasabahnya. Satu itu aja, tidak sama dengan yang lainnya. Khusus di dunia perbankan. Kalau ditanya kenapa, tidak ada aturannya ya begitu. Undang-undang perbankan ya begitu, undang-undang BI ya begitu, OJK ya begitu. Kapan saya tahu? Pada waktu saya kerja. Waduh, saya sudah mau protes ya, tapi saya pikir masa satu form satu gembok ini salah semua, yang ngutang disebut debitur, tapi masa saya yang salah, masa dosen-dosen saya yang salah? Kalau di dunia kerja kita tahu teori dan praktek itu enggak semuanya sama. Apalagi kalau kita sebagai lawyer, kita harus tahu cara menyimpannya, tapi tidak keluar dari koridor hukum itu gimana. Oke, yang lain? Ini nggak apa-apa. Kalau itu punya kasus sampai pengadilan terus kan itu kan definisi kata begitu sama kreditur kan beda. Itu bagaimana? Pengadilan pakai apa? Ayo, kamu semester 5. Nggak tutup ya. Kalau pengadilan pakai apa? Kok ada debitur kreditur? Bisa beda gitu kan? Berarti di pengadilan kita seperti di pengadilan. Iya, tapi di pengadilan saya nggak tahu. Sebutannya sudah lain, nggak debitur kreditur. Apa yo? Makanya saya tanya, kamu semester berapa? Jadi apa sebutannya di pengadilan? Kalau sengketa perdata? Iya, itu berganti. Astaga, itu disebut terduga kan tuh. Jadi sudah ada pakai kreditur kreditur. Ini anak-anak mau konsentrasi kemana? Mungkin yang semester 1 belum, yang 5 konsentrasinya kemana? Besok kan kemana? Data yang ada bisnis. Notaris?
perubahan. Pengacara pakai bahasa Indonesia. Ini apa namanya? Hah? Freestyle. Bahasa gimana? Pernah? Otomatis. Otomatis pun juga sekarang banyak itu sama beretik. Otomatisnya tapi jangan kita kasih. Modelnya model seperti itu tidak boleh nanti itu dibuat dilakukan. Tapi kalau orang bilang istilahnya itu ternyata apa seperti nah ini tadi yang ngasih tahu saya ruangan siapa ini? Enggak ada saya bersesat bicara tidak benar. Kamu semester berapa mas? Tiga. Dari mana? Terima kasih. Yang nulis di situ tadi terima kasih. Dari luar negeri ini. Sekarang luar negeri ya? Tidak paspor. Timor Leste itu satu daerah. Kalau nggak salah kantornya sana kan di satu daerah itu. Udah pemerintahan semua. Saya pernah berada satu kali juga. Kamu cita-citanya belum punya bayangan nggak berapa tidak? Tidak. Apa? Jaksa kah? Atau tetap lawyer? Saya bisa cerita. Tak ulang lagi menulis. Oke, ada yang lain? Kalau mau tanya tentang apa, kontrak tidak boleh. Mau nanya tentang bahasa Inggris hukum juga boleh. Tapi itu sebenarnya ada kontennya sendiri dan ada partnya sendiri. Biasanya kalau teman-teman saya itu yang agak bingung-bingung kalau pakai bahasa Inggris hukum, pakainya Google Translate. Tapi anu itu bahasanya aku ragu. Nggak boleh. Ya itu nanti jadi the room should be empty bukan? Ini nggak boleh. The premise shall be fact. Ada aplikasi. Saya kalau uji CCD, Certified Contract Writing, mereka semua pakai aplikasi. Karena kan nggak semua mata pelajarannya bisa bahasa Inggris. Apalagi bahasa Inggris hukum itu spesifik sekali. Cuman ya jangan Google Translate. Biasanya nanti udah punya bayangan. Beneran, angkatan saya itu belum saya jadi Pak. Nggak tahu saya yang lupa atau notaris. Notaris nggak. Padahal pasarnya udah stagnan. Terus lupa. Apalagi di Surabaya. Aduh. Itu istilahnya nanti protokoler. Jadi protokoler itu case-nya harus nunggu. Nah, enaknya ya. Pensiun yang atas mati yo, udah enak terus nunggu orang mati ya. Kalau enggak, kamu nanti dimasukkan ke tingkat 2 atau kabupaten. Tingkat 2 kabupaten atau kabupaten. Tapi kalau kamu mau masuk Surabaya, ya itu tadi kalau kamu semakin besar, itu ya nunggu resminya protokolnya. Ada yang meninggal, jadi naik katanya atas meninggal atau atas pensiun, nah ini naik. Banyak tuh ya. Dan dibagi 2 area kerja. Semua sendiri tergantung nanti kamu bisa buka kantornya kemana. Adik saya seorang notaris, dia namanya dia masuk Surabaya. Lain kalau kamu tinggalnya di Jepang atau di Jiwo, di Kalen, itu kamu masuk Surabaya. Ada area tapi terus terang aja untuk pasar Surabaya sudah teman saya itu notaris semua
Bayar berapa supaya mereka bisa buka di Surabaya? Di rumah mereka sendiri. Bedanya dengan lawyer itu ya, kami kalau lawyer kami bebas, kuatir, mau buka di 2 menit kayak saya atau mau buka di ruko di rumah, seneng, pokoknya mau ada kuat ya nggak apa-apa. Mau buka di tengah kota, di kamarmu, di dalam kamarnya, di tempatnya Pak Wal, enggak apa-apa. Teman saya loh kamarnya di dalamnya sambil baru berapa? Tidak apa-apa, ya siapapun. Dan kita tidak ada pensiun. Kalau notaris, dia sesuai peraturan jabatan notaris, ujian, ada otomatis usia 65 sudah harus tugas pensiun. Itu yang disebut protokolnya. Dan yang pensiun menurunkan ke bawahnya. Sama aja kok, ininya juga kayak bisnis keluarga, mata-mata diturunkan ke anaknya. Yang susah kalau nggak punya pengganti. Harus nyari benar-benar yang bisa meneruskan caranya dia. Tapi masalahnya itu susah. Kalau Surabaya ya, kalau lawyer ya, kita nggak ada. Saya sampai kumpul, nggak kumpul, nggak pokok. Pokoknya kamu bisa jalan mau ngantor ya nggak apa-apa. Keliru-keliru baca pasal ya nggak pokok. Istilahnya gitu. Kita nggak punya area tugas. Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman saya dulu, saya dibuka. Begitu surat advokat saya keluar, saya sedang kerjanya dipanggil. Jadi saya harus buka dulu dipanggil. Kalau tidak mau plan saya diambil itu 2 tahun. Sama lah kayak notaris. Notaris kan juga harus ini dulu ya, magang dulu juga 2 tahun. Advokat juga sama sekarang, tapi tidak ada area wilayah kerjanya Pak. Kalau notaris harus, kecuali kamu bisa masuk di notaris di Surabaya, misalnya Kresia nanti lamar kerja di notaris nah itu apa. Tapi kalau Kresia mau buka sendiri harus mau ditempatkan di daerah, karena di daerah nggak bisa harus di kabupaten atau sekitar teman-teman saya kan ya sama Surabaya. Sudah ya? Iya. Oh gitu. Ini jam berapa sih? Enggak, saya masih mandi kok, masih jam 1. Cuma kalau memang dari teman-teman udah tidak ada pertanyaan ya saya sudah. Oh enggak, saya enggak, masih caranya masih lama tuh. Cuma tadi kan saya mau tunjuk tempat untuk Google Meet kalau saya enggak keburu balik ke kantor. Baik. Baik. Enggak apa-apa. Saya ikut aja. Ya. Oke. Ya, sama. Saya akhiri dulu juga semangat. Besok saya akan menyampaikan opini saya tidak ada apa besok. Dan buat besok itu waktu S1 juga nggak suka. Biasanya saya ada istilah ini. Saya suka tanya-tanya enggak ya? Ini duduk belakang ini saya. Enggak mau saya jadi apa? Jangan. Kalau kalian ditanya, kalian berpikir itu membuat analisa kalian jangan. Oke, saya sampaikan terima kasih untuk perhatian kalian. Besok kita lanjut dengan materi berikutnya. Saya akhiri, terima kasih, selamat siang.